Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau menginformasikan ya. Bang Teksir mohon maaf tidak membahas tutorial tentang dunia HP dulu ya, karena untuk tool manajemen usaha ini ya juga sangat penting ya sobat-sobat semua di dunia teknisi ponsel ya tentunya. Dan Bang Teksir juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah berlangganan ya, dari Sabang sampai Merauke, atas antusiasnya. Bagi yang belum ya silahkan dicoba ya sobat-sobat Teksir. Ingat, di dalam suatu usaha apapun itu Bang Teksir setuju skill itu nomor satu ya, tetapi jangan melupakan manajemen keuangan, manajemen usaha ya, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya adalah marketing, juga sangat membantu mengembangkan usaha kita ya sobat-sobat semua. Nah, di sini Bang Teksir mau menerangkan lagi ya sobat-sobat Teksir tentang fitur GSM ID Cash Pro yang terbaru ya. Ini di versi berapa ini ya? 19 ya sobat-sobat Teksir. Dari pertama rilis versi 1 dan sekarang versi 19. Di versi 19 ini versi update besar-besaran ya sobat-sobat Teksir, baru kemarin, dan di sini kita akan bahas apa saja update-nya ya. Oke, tool ini Bang Teksir buat itu sifatnya fleksibel ya, untuk UMKM ya, pedagang somai, apapun ya bentuk usahanya, baik yang memiliki database toko ataupun tidak, baik yang buka jasa ataupun tidak, karyawan, PNS, itu fleksibel ya, karena banyak fitur di dalamnya. Contohnya untuk urusan cash flow ya sobat-sobat Teksir di dashboard ini. Nah, selain menggunakan tool desktop sebagai logic utamanya, Bang Teksir juga buatkan untuk Telegram bot ya, yang mana Telegram ini sangat membantu mencatat keluar masuk keuangan. Contohnya nih, contoh ya, ini contoh ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini sudah masuk. Saya terangkan dulu ya, dashboard ini khusus untuk urusan penghasilan bersih, khusus untuk urusan pengeluaran, dicatatnya di sini. Sebagai contoh, kalau karyawan ya, contoh karyawan atau pedagang, anggap aja pedagang somai ya. Pedagang somai penghasilan contoh dalam satu hari itu 100.000 atau 300.000 ya. Nah, di sini buat dulu kategori ya. Kategorinya usaha, anggap aja gitu ya. Kalau ini yang bukan teknisi ya. Ini yang non teknisi dulu ya. Nah, ini buat kategori dulu. Oke, udah masuk ya. Kita pilih yang usaha. Contoh penghasilan jualan somai 200.000, bisa lebih ya kalau bos-bos besar. Di sini klik aja ya sobat-sobat Teksir, jualan siomay Kamis. Contoh ini ya, 05/06/2026. Ini contoh ya. Ini gimana ya tulisan siomay itu? Gini mungkin ya. Lalu simpan transaksi ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini penghasilan bersih ya. Ingat, penghasilan bersih. Kalau karyawan ya masukkan saja contoh. Nah, ini udah masuk ya, yang sudah kita tulis tadi ya. Kalau karyawan contoh gaji ya, gaji.
kita buat kategori dulu ya. Contoh aja gaji ya. Oke, tambah, tutup ya. Contoh 7 juta ya, gaji bulan Mei 2026. Simpan aja. Ini agak santai ya ngejelasinnya ya. Kita bahas ini dulu karena ada yang belum paham juga cara menggunakan WA bot ini ya. Nah, ini udah masuk ya, gaji 7 juta. Atau nanti dari kebun panen sawit dalam setengah bulan, contoh 2 juta. Kalau dalam 1 bulan, kalau sawit itu kan 2 kali panen, berarti anggap aja 4 juta. Ya udah, masukin aja ya. Penghasilan bersih kirim lewat bot ya. Nah, tapi jangan lupa kalau ada pengeluaran ya. Contoh, kalau penjual somai tadi pengeluaran ya, kita buat bentar. Ini di sini dulu ya. Kita klik pengeluaran, buat dulu kategori ya, sobat-sobat semua. Anggap aja kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti ini kategorinya biar rapi ya. Kalau udah punya kategori ya gampang nanti. Nah, ini kebutuhan sehari-hari kita pilih. Contoh 50.000. Beli rokok dan makan. Nah, udah simpan aja ya sobat-sobat Teksir. Atau cicilan, anggap aja cicilan, itu kan termasuk pengeluaran ya. Ingat, pengeluaran yang tidak balik lagi ya. Contohnya itu tadi, beli rokok, makanan, bayar anak ya. Ya, kalau pengeluaran yang bisa balik lagi, emang ada bang? Ada, buat belanja. Nah, itu beda ya, beda dunia, itu nanti kita bahas. Nah, ini pengeluaran apa lagi? Contoh tagihan. Bikin kategori dulu ya, tagihan. Jadi kalau udah punya kategori enak ya, tinggal tambah-tambah aja. Nah, ini pengeluaran. Terus kita pilih tagihan. Contoh tagihan 80.000. Contoh ini ya, bayar BPJS. Di sini keterangannya tulis bayar BPJS seperti ini ya, simpan. Nah, tool ini, bot ini ya, ini udah tersimpan ya, auto mencatat. Tinggal klik aja nih bagian ini, refresh. Tuh ya, datanya masuk semua langsung ke sini tuh, real time ya. Nah, sistem auto hitung ya. Ya, anggap aja tadi kan gaji ya dan jualan siomay. Jadi totalnya sekian ya, sobat-sobat semua. Nah, ini total pemasukan 7.200.000 ya, sesuai ya. Kemudian pengeluaran itu 130, maka laba bersih 7.070. Jadi gitu ya. Contoh, banyak pengeluaran, beli apalah, beli kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Catat ya. Nanti sistem setiap akhir bulan itu akan menghitung. Dan kita tahu, oh dalam 1 bulan itu pengeluaran terbesar itu ini. Oh, kita bisa rem. Apakah minus, apakah masih ada sisa. Nah, ini fungsinya ya sobat-sobat Teksir. Dashboard itu khusus mencatat penghasilan bersih ya dan pengeluaran. Kalau ada hutang, orang ngutang gitu ya, ya catat aja. Mudah-mudahan nggak ada hal-hal seperti itu ya. Dari PC juga bisa kalau pas di depan PC, tapi biar lebih mudah ya lewat aplikasi bot yang sudah Bank Teksir sediakan. Contoh Gojek ya, lagi naik Gojek gitu. Ya catat aja pengeluaran, bayar Gojek sekian.
nanti di akhir bulan akan dapat laba bersihnya tuh berapa sih? Dari gaji saya, contoh dari gaji saya dipotong biaya hidup dan lain-lain ya. Kalau dari usaha, contoh kalau jualan somai 200 sehari bersih, ya tinggal hitung aja, berarti 1 bulan 6 juta. Kepotong belanja keluarga, sisa berapa? Nanti sistem auto hitung. Bahkan di sini sudah dilengkapi ya untuk report ya. Kemudian tracking ini bisa ekspor ke PDF dan lain-lain. Dan bisa tarik data, kalau data di bulan lalu ya tinggal klik aja ya sobat-sobat Teksir. Nah, itu adalah fungsi dari ini Telegram bot yang sudah Bang Teksir buat untuk memudahkan, jadi di mana saja juga bisa. Nah, itu kalau untuk yang umum ya, PNS, karyawan ya, usaha, UMKM dan lainnya yang tidak melibatkan database toko atau jasa, pakai metode ini. Makanya di saat registrasi tool ya, di awal registrasi tool di awal itu ada pilihan teknisi atau non teknisi ya, sesuaikan saja. Semua nanti dapat Telegram bot ini udah berikut ya sobat-sobat semua. Ini memudahkan ya. Contoh teknisi juga harus wajib loh. Pengeluaran teknisi banyak. Jangan kira teknisi nggak ada pengeluaran, minus malah bahkan. Ya. Rokok ya, kopi, catat biar tahu kita. Di sini kan bisa filter tuh, pemasukan terbesar, pemasukan terkecil, nanti tahu pengeluaran terbesar itu di mana saja kan gitu ya. Nah, ini semua itu adanya di dashboard ya, pencatat arus kas ya atau cash flow ya sobat-sobat Teksir, dan sistem auto mencatat. Nah, tapi kalau yang punya jasa dan punya toko maka harus lewat My Toko ataupun My Service untuk jasa. Kenapa? Karena gini ya metodenya ya, metodenya gini. Sobat-sobat Teksir, transaksi dari toko ya, transaksi dari toko, hasil penjualan bersihnya nanti masuknya ke sini, ke dashboard. Nah, omsetnya masuknya ke history toko. Paham ya? My Toko ini aset barang, total aset barang yang kita punya. Di toko itu berapa asetnya? Di sini adanya. Kalau nanti bertransaksi masuk omset di history toko. Nah, omset itu ingat rumus omset adalah penghasilan kotor. Nah, penghasilan bersihnya itu masuk ke dashboard. Jadi jangan sampai nggak kenal tool ini. Ini sudah menurut Bang Teksir loh ya, sudah full power. Tinggal pahami cara menggunakannya, kan step by step tutorial selalu Bang Teksir buat. Jadi yang masuk ke dashboard saat transaksi atau saat service itu semua otomatis ya, dari toko, dari My Service ke dashboard. Dashboard ini khusus mencatat apa saja yang menjadi penghasilan bersih ya. Nah, My Service ini juga ada omsetnya. Ya, ada omset. Penghasilan bersihnya masuk ke dashboard. Makanya kalau ada pengeluaran catat aja meskipun punya toko. Nah, kalau khusus pengeluaran beli rokok ya, bensin, bayar kontrakan, bayar karyawan, input saja lewat Telegram. Ini gunakan fitur Telegram. Tapi kalau untuk transaksi kerjaan ya kalau punya toko lewat toko, biar sistem itu jalannya itu sempurna. Penghasilan bersihnya masuk ke dashboard ya. Omsetnya kalau di toko ya masuk ke sini, omset ya, penghasilan kotor ya, omset itu ya. Dan nilai asetnya atau HPP, pokok penjualan juga akan bertambah. Kalau ada yang laku, total asetnya berkurang, nilai pokok penjualannya bertambah. Gitu ya. Ini harus paham ya sobat-sobat semua. Karena ini Bang Teksir sudah buatkan ya. Bahkan nah ini ya, sebelum harga naik ya, Bang Teksir itu udah buat APK ya, yang kedepannya itu untuk tool scanner dan lain-lain lah ya sobat-sobat semua. Nah, ini contohnya ya yang sedang Bang Teksir kembangkan. Kalau ini belum Bang Teksir rilis ya. Kalau ini ya sobat-sobat semua, ini masih tahap
pengembangan ya. Jadi kedepannya insya Allah akan Bang Teksir pelajari, tapi ya sabar kalau APK, karena APK itu butuh waktu panjang ya, nggak selesai sebulan 2 bulan ngodingnya, karena udah kompleks toolnya ya. Nah itu ya sobat-sobat semua, jadi harus paham ya, Telegram ini baiknya digunakan untuk mencatat penghasilan bersih. Nah kalau teknisi boleh pakai, boleh, asal satu belum punya database toko ya. Dan ngitungnya kalau untuk teknisi itu harus sekalian dipotong. Contoh, servis konektor total bayarnya 120.000, modal konektornya anggap aja 75, berarti sisanya berapa? Nah, penghasilan bersihnya yang dicatat di bot Telegram ini. Tapi kalau sobat-sobat Teksir ya, sobat-sobat Teksir itu bertransaksinya lewat My Toko dan My Service, sistem udah otomatis, penghasilan bersih pasti masuknya ke dashboard, omset sendiri ya, My Service sendiri, itu nanti yang akan kita bahas. Oke, untuk urusan bot Telegram sudah paham ya, larinya kemana, untuk apa, makanya fleksibel ini dipakai siapa saja boleh, karena untuk mencatat keluar masuk keuangan ya, dan itu harus ya, biar kita tahu gitu loh. Jangan di akhir bulan ngeluh ya, tapi lihat data nggak ada. Kan kalau kita punya catatan, kita tahu kemana aja uang kita keluar itu, kemana aja kan gitu ya. Oke, kita bahas ya, fitur baru ya di versi 19. Yang pertama ada penambahan bisa ganti toko ya sobat-sobat Teksir. Nama toko atau username sebagai contoh nih ya, Bang Teksir ganti ya dari Teknisi Musafir Official ke Bang Teksir. Ini real time ya sobat-sobat semua. Nah contohnya kayak gini ya, klik aja simpan perubahan. Nah ini ya, auto real time ya. Oke, tambahan yang pertama itu di My Toko ya. Ini history nih, update fitur barunya history. Kita akan gunakan caranya ya. Nah ini aset kita akan bertransaksi di sini. Bang Teksir nggak koneksikan ke print ya, karena ini membahas fitur barunya. Silahkan cek deskripsi untuk step by step print dan lain sebagainya ya. Anggap saja ya kita bertransaksi. Nah biasanya untuk teknisi yang sudah punya toko spare part ini penting ya, karena kadang teknisi itu ngambil pagi, sorenya bayar, biasanya seperti itu ya di lapangan. Nah ini anggap aja Bang Teksir mau bertransaksi ya. Nah ini harga user atau harga teknisi, contoh harga teknisi ya. Dan di sini udah dibayar atau belum. Nah ini penting ya. Kalau itu sifatnya ngambil pagi bayar sore, berarti kan belum dibayar ya. Nah kalau belum dibayar itu wajib masukkan nama ya sobat-sobat semua. Contoh Agusel ya, ini sebagai contoh ya, belum dibayar ya, masuk ke keranjang ya. Ini Bang Teksir nggak pakai print, simpan. Perhatikan baik-baik, nilai total aset berkurang karena laku satu tadi ya, lalu harga pokok penjualan naik. Kita cek di history. Nah masuk dia ke omset, perhatikan baik-baik, masuk ke omset ya tadi 1.350.000. apa keterangannya? Samsung A51 ya, anggap aja ini sebagai contoh. Nah ini tapi statusnya belum dibayar ya sobat-sobat semua. Nah pagi ngambil bon dulu, sorenya bayar, orangnya bawa nota. Klik ini action ya, dan di sini kita ubah nih statusnya sudah lunas atau dibatalkan. Kalau dibatalkan apa Bang? Sebagai contoh, pagi ngambil spare part LCD ya, sorenya komplain, oh salah ngambil LCD atau retron atau nggak bisa digunakan, nah itu dibatalkan. Tapi kalau aman ya langsung bayar aja kalau orangnya sudah bayar. Pilih metode bayarnya apa, contoh transfer bank atau tunai ya, bebas. Setelah itu tinggal klik simpan perubahan. Nah ini ya, done. Nah auto sudah lunas ya sobat-sobat Teksir. Perhatikan baik-baik, ketika sudah lunas nilai penghasilan bersihnya masuk ke dashboard. Pahami baik-baik. Nah ini
pemasukan, penjualan, kita untung 50.000 dari penjualan Samsung A51. Ini contoh ya. Kalau di lapangan nanti spare part dan lain terserah. Nah, ini udah masuk nih ke dashboard ya. Jadi saat kita bertransaksi di toko, yang terjadi apa di belakang? Mengurangi stok database toko ya, mencatat penghasilan bersihnya ke dashboard, dan historinya masuk ke total omset ya. Ingat, omset itu bukan penghasilan bersih. Omset itu penghasilan kotor, belum dipotong gaji karyawan, belum dipotong belanja lagi. Makanya kalau mau lihat penghasilan bersih adanya di dashboard ya. Jadi harus konsisten transaksinya. Kalau dari MyToko, kalau ada jasa servis ya transaksi dari jasa servis ya. Nah, itu ya masuknya ke sini, ke total omset MyToko. Kalau tokonya ada karyawan, enak ya. Di sini udah ada Bank Teksir siapkan filter nih. Contoh, bisa filter hari ini ya. Di sini kan ada keterangannya ya. Pembayaran non tunai atau pembayaran tunai. Tinggal difilter aja ya. Contoh hari ini ada berapa juta ya, yang tunai berapa, yang transfer berapa. Jadi enak, karyawan setoran ke atasan. Sistem auto hitung ini ya, sobat-sobat semua. Paham ya? Itu untuk fitur baru, yaitu history toko ya. Kalau nanti statusnya dibatalkan karena return atau barang nggak sesuai dan lain sebagainya, batal. Apa yang terjadi saat dibatalkan? Kita tes ya, satu transaksi. Oke, input ya, kemudian pilih spare part, anggap aja ya. Di sini untuk contoh harga teknisi ya, terserah ya, masalah itu karena beda-beda. Harga jual untuk jumlah barang terjual satu aja. Nah, di sini kita klik belum bayar ya kalau teknisinya ngutang. Di situ kita kasih nama, wajib kasih nama ya, karena untuk tracking nantinya, tracking data di Kasel. Anggap aja gini, masukkan keranjang, submit ya. Nah, ini masuk ke history. Nah, ini ya, belum dibayar. Nah, kalau sorenya atau malamnya dia datang ke toko kita lalu mau bayar tapi dia komplain, "Bang, ini saya salah ngambil LCD." Nah, atau "Bang, ini LCD-nya bergaris." Nah, itu nggak masuk transaksi, itu nggak akan masuk dashboard. Karena apa? Batal. Caranya gimana? Klik datanya, lalu action, kemudian klik dibatalkan. Nah, alasan cancelnya apa? Contoh, barang rusak ya, simpan perubahan. Oke, nah otomatis ya sobat-sobat tekstil tuh ya, dibatalkan. Saat dibatalkan, apa yang terjadi? Stok toko auto dikembalikan lagi ke database. Kalau memang itu nanti return, ya tinggal klik data barangnya, apa yang dibeli, klik edit. Nah, di sini kan ada nih ya, tinggal pilih penyesuaian atau return barang ya, tinggal kurangi aja stoknya gitu. Kalau orang beli LCD ibaratnya, terus masih tahap garansi, Bang, itu gimana? Ya kalau masih garansi, kasih aja garansinya, lalu kita kurangi stoknya. Contoh, untuk ngasih garansi orang itu dan mengurangi stok return karena kita wajib kembalikan ke distributor, anggap aja berarti kita kurangi 2 ya. Udah, simpan perubahan. Sistem auto motong itu sudah otomatis ya sobat-sobat tekstil. Paham ya sobat-sobat semua? Jadi di MyToko ini adalah total aset barang kita, dan history ini adalah omset kita ya, history transaksi kita. Kalau nanti udah banyak transaksi di sini tinggal cari aja, di sini gampang ya sobat-sobat tekstil. Filternya juga udah Bang Teksir siapkan. Nah, dashboard ini adalah penghasilan bersih kita dari MyToko dan dari MyService. Auto masuk ke dashboard itu udah bersih ya, paham ya? Oke, sekarang di MyService. Nah, di versi sebelumnya nggak ada omset MyService karena ada yang punya ide, akhirnya Bang Teksir rilis ya.
Karena gini, kalau servis ditunggu oleh karyawan ataupun teknisi lain, ini bisa menjadi tracking ya sobat-sobat semua. Ya anggap saja dalam satu hari itu penghasilan contoh 1.500.000, kita bisa tracking di sini ya. Nanti tunainya berapa, non tunainya berapa. Ingat, ini omset. Omset itu penghasilan kotor. Masuknya bersihnya nanti tetap ke dashboard ya sobat-sobat semua. Kita akan testing ya. Contoh, kita tambah user ya. Nah, ini ya. Tes. Di sini Bang Teksir ngebahas yang baru-baru aja ya, sobat-sobat semua. Bagi yang ingin tahu cara print dan lain sebagainya, silahkan cek deskripsi ya. Nah, di sini contoh Samsung A54 sebagai contoh, dah simpan aja ya. Nah, ini kan belum dikerjakan nih ya. Ingat, di My Service ini ada yang namanya tracking user ya sobat-sobat semua. Jangan lupa, kalau user pengen tracking, kasih link ini, copy link ya, kirimkan ke user lewat WhatsApp ya. Itu udah otomatis. Nanti user klik link, user bisa tracking, oh statusnya sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Anggap aja kita setting di sedang dikerjakan. Nah, ini otomatis ada pesan ya. Nah, nanti yang dilihat user di website, di HP-nya itu ya ini sedang dikerjakan. Nah, kalau user udah datang ya, ngasih tahu user ibaratnya selesai ya. Nah, ini kan silakan diambil ya Kak, ini otomatis selesai. Maka user ketika cek link tracking yang kita kasih di website nanti ya selesai. Nah, ketika user ngambil input transaksi, nah karena lupa akun Google ini software ya, kita pilih software. Nah, pembayarannya tunai atau apa ya, pilih aja. Contoh 150 ya. Salah. Nah, ini ya. Klik simpan. Oke. Auto masuk ke total omset 150, karena kalau software modalnya paling tool doang dan itu setahun sekali. Beda dengan hardware ya. Nah, kalau hardware nanti melibatkan spare part atau enggak, nah itu perlu digarisbawahi. Nah, ini masuk ke omset, ke transaksi juga masuk. Nah, ini 150 ya. Paham ya sobat-sobat semua. Sekarang kita akan input yang hardware sebagai contoh ya. Nah, ini nama user, input aja ya, input. Nah, seperti ini ya. Ganti LCD ya. Anggap aja gitulah ya. Nah, ini Samsung A51, udah simpan. Nah, ini ya belum dikerjakan, kita setting sedang dikerjakan biar user tahu prosesnya ya. Dia tinggal tracking ini ya, tinggal copy link tracking ini ya, kirimkan ke user ya, itu udah otomatis. Nah, ketika user ngambil, biasa klik datanya namanya siapa, klik input transaksi. Contoh kalau hardware, dan hardware itu melibatkan spare part, ya udah ini nih ya sobat-sobat semua, ini kan auto masuk tuh toko kita ya, data toko kita. Contoh ini ada LCD Samsung A51, udah tambah ke chart ya. Nah, ini pembayarannya apa, dompet digital anggap aja. Jadi totalnya berapa, modal spare part 90.000 nih, modal spare part 90.000, 95.000, jasa pasang dan lain-lain anggap aja 200 ya. Perhatikan baik di sini ya, perhatikan garansi ada enggak, 3 hari contoh. Perhatikan baik-baik ya yang melibatkan spare part, klik simpan. Oke, simpan ya. Nah,
auto perangkat sudah diambil dan total omset kita masuk. Nah, total omset ini campur antara modal dan hasil. Kalau pengen lihat hasil bersihnya, masuknya ke sini. Nah, ini hasil bersihnya 110 karena tadi kepotong modal spare part 90.000 kalau nggak salah ya. Nah, dashboard ini dashboard penghasilan bersih. Kalau ada pengeluaran, beli beras ya, dan bayar karyawan dan lain-lain, input dari tool bisa, dari Telegram bisa. Jadi akhir bulan itu kita tahu omset toko kita berapa ya, omset servis kita berapa. Nah, penghasilan bersih dari My Toko, dari servis ya, itu berapa. Kalau ada usaha lain, masukkan aja. Ini udah auto sistemnya, Anda udah nggak usah mikir sistem apakah ada kesalahan Bang. Tidak, matematika itu ilmu yang pasti ya sobat-sobat tekstil. Nggak mungkin salah karena ilmu pasti. Yang penting rumusnya udah bener ya. Kalau rumusnya salah ya salah sama aja. Paham ya sobat-sobat tekstil? Nah, My Service punya database, punya omset sendiri. Oh, pembayaran non tunainya 350 ya. Contoh sekarang kita ada user lagi ya. Nah, ini kita akan setting gagal nanti. Input user ya. Contoh Ronaldo. Nah, ini ya. Kita contoh, nanti kita akan setting gagal ya. Mati total. Brandnya Redmi 5 ya. Nah, ini opsional ya. Nah, ini juga bisa ini ya, custom tanggal ya, klik simpan. Nah, ini ya belum dikerjakan. Contoh Redmi 5. User suruh ngecek dulu, tapi kita catat gak apa-apa. Nah, ketika kita konfirmasi ke pihak user gagal, uang belum cukup dan lain sebagainya. Jangan dihapus, klik yang user gagal tadi, klik action ya. Nah, ini klik setting ya maksudnya. Lalu kita pilih cancel. Nah, kemudian alasan cancelnya apa? Contoh tidak cocok harga atau user berubah pikiran ya, dan lain sebagainya ya. Contoh ini ya sobat-sobat tekstil, klik submit transaksi. Kalau cancel nggak masuk dia ke omset ya. Nah, dia masuknya ke sini, servis gagal. Jadi tahu perjalanan atau histori servis di toko kita atau di usaha kita. Kalau yang jaga karyawan ya itu tadi. Jangan lupa nanti di sini di setting mode karyawan. Biar apa? Biar karyawan nggak bisa ngoprek-ngoprek data penting, nggak bisa ngedit, nggak bisa hapus. Anda sebagai pemilik tinggal tracking aja, semua tersimpan di server, bahkan histori struk aja tersimpan ya. Histori transaksi, toko, servis semua ada di sini. Komplit tuh ya. Nah, ini. Paham ya sobat-sobat tekstil? Itu salah satu update terbarukan saat ini ya, menambahkan menu untuk histori toko, dan di My Service menambahkan omset ya sekarang. Jadi kita tahu kalau bagi hasil ya tinggal di sini di dashboard itu penghasilan bersihnya. Nanti sistem auto kasih tahu ya. Paham ya sobat-sobat tekstil? Jadi bagi yang memang Bang, saya perlu menambah ini Bang, nambah sistem ini atau nambah menu ini, boleh ya. Nanti kita rembukan dulu apakah memang tidak bertentangan dengan logika sebelumnya, ya saya akan tambahkan gitu. Karena di sini juga banyak ide-ide dari sobat tekstil yang sudah aktivasi ya. Makanya menurut Bang Tekstil yang lebih baik itu pengalaman di lapangan. Nah, sobat tekstil sebagai pengguna ya jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang perlu ditambah di setiap menu ya, boleh ya, hubungi saja Bang Tekstil ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya sobat-sobat tekstil. Untuk jumpa konten pada kali ini, karena tool ini juga menurut Bang Tekstil sangat penting ya.
untuk menunjang ya usaha kita ya. Dan ini fleksibel, bisa untuk segala medan ya. Nah, mumpung belum naik ya sobat-sobat teksir, nanti kalau ini sudah rilis ya, nah scanner ini nanti apa bang? Scanner nanti kita pakai sistem kayak minimarket ya, tinggal scan gitu ya, otomatis ya. Tapi ini butuh waktu ya, belum rilis kalau buat APK nya ya sobat-sobat teksir ya, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan ke depan ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.